Paskah berbicara tentang suatu pekerjaan yang Allah kerjakan. Mari kita melihat di Injil Yohanes pasal yang ke-20. Demikian firman Tuhan, kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ayat 5, ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Jemaat Tuhan, tema kita adalah Yesus bangkit, katakan amin. Saudara, dalam kisah yang barusan kita baca ini, jujur, Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, dan Salome, mereka ada 3 orang, pagi-pagi benar, berarti kurang lebih jam 5, setengah 5, mereka sudah pergi ke kubur Yesus, bukan untuk melihat, menyaksikan bagaimana Yesus bangkit, bukan. Kebudayaan orang Yahudi, maka mereka membeli rempah-rempah, membeli minyak, bunga. Untuk apa? Untuk ziarah, mengingat orang yang mati. Tapi seperti itulah kita sejenak bisa mengingat dunia orang mati. Maria, ibu Yesus, Maria Magdalena, mereka pergi pagi-pagi benar, bukan mau menyaksikan seperti apa nanti kebangkitan Yesus, bukan. Mereka lupa ayat firman Tuhan bahwa anak Allah harus mati tapi dia harus bangkit kembali. Selama 3 hari Yesus ada di dunia orang mati, bukan tidur kerjanya, tapi to proclaim. Kalau dalam teologi Katolik dikatakan dia merampas kembali kunci kehidupan yang ditahan oleh maut selama ini. Dia minta kunci itu. Dia bekerja, dia memperbaiki coupling di dunia orang mati. Saudara, dalam leluhur kita, nenek moyang kita juga percaya bahwa dunia itu dibagi 3, Banua Gijang, Banua Tonga, Banua Toru. Nah, jadi kita mengenal bahwa sebelum dia ke surga, dia juga harus pergi ke dunia orang mati, adalah anak Allah. Poin yang pertama yang mau kita ambil dari perikop firman Tuhan yang kita dengar pada siang hari ini berbicara bahwa sesungguhnya kebangkitan itu adalah benar-benar benar. Katakan amin. Dia adalah benar-benar kebenaran, bukan cerita dongeng, bukan legenda. Coba kita melihat di Matius pasal tentang kebangkitan Yesus. Pasal 28, Matius pasal 28, kebangkitan Yesus. Lalu di perikop berikutnya, dusta mahkamah agama. Jadi dusta mahkamah agama bersekongkol setelah heboh tentang kebangkitan Yesus. Mahkamah agama lalu menjumpai orang dan berkata begini, bilanglah bahwa dia tidak bangkit. Dikasih, disuap lagi. Bohong aja, bohong, gak betul. Itu adalah mayat orang lain yang menyerupai Yesus. Dan itu sampai hari ini teologi itu terus terbangun. Itu sebabnya tentang kebangkitan Yesus banyak orang masih merasa itu dongeng, merasa itu sebuah rekayasa, ya kan? Itu yang terjadi.
Tapi firman Tuhan ini, Matius juga sudah menjelaskan bahwa sampai seorang mahkamah agama mau membuat persekongkolan supaya itu menjadi sebuah rekayasa. Tentang kebangkitan Yesus adalah sebuah kebenaran, katakan amin. Dan kita mengalaminya. Saya kemarin menonton tentang cerita kebangkitan Yesus, si Thomas. Apa kamu bilang Yesus bangkit? Kalau tidak kulihat lubang paku di jari, dan kalau tidak kucucukkan jariku ke lambung bekas tikaman, sekali-kali aku tidak percaya. Tidak lama kemudian Yesus menampakkan diri di depan si Thomas. Lalu dia bilang begini, Thomas, inilah tanganku yang dipaku dan inilah lambungku yang ditikam. Cucukkanlah jari dan percayalah. Baru dia menangis, ya Tuhan, ampunilah aku karena aku harus seperti itu. Dengan mata kepalaku baru aku percaya. Lalu Yesus berkata, tapi aku berkata kepadamu Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Gereja Tuhan sampai hari ini disebut percaya walau tidak melihat, katakan amin. Jadi kita ini adalah bilangan orang yang percaya walau tidak melihat lubang paku itu. Saya merasa bahwa kita ini adalah orang yang berbahagia, katakan amin. Sebab kalau ada iman kita sebesar sebiji sesawi saja, kalau kita dengan percaya bahwa Yesus yang telah tergantung dan diturunkan kepada orang mati, tapi dia juga bangkit pada hari yang pertama seperti yang Injil katakan ini, saya percaya bahwa dia telah bangkit, katakan amin. Jadi bukan rekayasa, tapi betul-betul Yesus itu bangkit. Haleluya. Nungahehe Tuhani, nungahehe betuhatai. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi sebuah kebangkitan ini adalah benar-benar kebenaran, bukan rekayasa. Dan itulah yang terus kita rayakan dari dulu sampai sekarang, berabad-abad tentang kebangkitan Yesus ini harus menjadi sebuah kebenaran yang harus bisa diterima oleh akal kepala kita. Yesus ini, dia tidak ada lagi kuburnya sebab dia sudah bangkit. Pada waktu saya pertama kali ziarah ke kubur Opui Nomensen, di mana? Di Sigupar. Lalu di tempat pekuburannya itu ada banyak kuburan, ya termasuk juga burunya, termasuk juga salah satu kuburan unik, tapi tidak ada salib. Dibuat di situ si pakar. Sudah tahulah si pakar itu apa ya? Anjing. Kisahnya adalah seperti ini. Kenapa mesti ada anjing di sini? Oh, ini bagi dia adalah satu hewan yang luar biasa. Pada waktu itu orang-orang Batak terus dalam peperangan. Lalu dibuat makanan supaya meracuni Nomensen. Ya kan? Lalu datang langsung anjing ini dari jauh. Melihat gerak-geriknya anjing ini, Nomensen tertarik. Kenapa ya? Tertariknya kita kepada hewan pada waktu makan pasti kita kasih makan kan? Dikasih makan dulu. Langsung gelepar-gelepar. Mati. Hari itu Nomensen selamat. Setelah melihat itu semua orang Batak yang meracun itu bertobat langsung datang kepada Nomensen dan dibaptis satu persatu. Waktu saya datang ke kuburan Nomensen berbincang-bincang di situ, pernah keluarga Nomensen dari Jerman meminta supaya kuburan nenek moyangnya Nomensen ini dibawa ke Jerman. Tapi oleh para pengurus HKBP dia bilang janganlah, biarlah tetap di sini. Karena kalau ini diangkat, maka sesungguhnya cerita Nomensen Rasul orang Batak bisa hanya dongeng. Tapi Yesus ini bukan seperti itu. Dia telah bangkit dan kita percaya bahwa kebangkitan yang kita rayakan hari ini adalah sebuah kebenaran yang di dalam diri kita bahwa kita juga pasti mengalami kebangkitan. Pesan daripada kebangkitan di sini adalah bahwa sesungguhnya orang Kristen tidak perlu takut mengenal dunia orang mati. Kenapa? Karena orang yang mati pasti akan bangkit sama seperti Yesus telah bangkit. Nah, jemaat Tuhan, itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah tentang kebangkitan Yesus. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain ke kubur. Keduanya berlari bersama sampai di kubur. Lalu mereka melihat bahwa kubur itu telah kosong. Tidak diketemukan lagi di situ Yesus yang terbaring kaku
yang sudah seperti mumi atau sudah diformalin. Kubur itu adalah kubur kosong milik Yusuf dari Arimatea. Ini pasti orang kaya karena di situ juga sepertinya ada taman. Berarti kubur ini adalah kuburan orang kaya. Luar biasa kisahnya ini kalau saya baca. Yusuf ini juga diam-diam mencintai Yesus kalau kita baca ayat lain. Kenapa Yusuf sampai berani meminjamkan kuburan itu? Apakah Yusuf juga tahu bahwa kuburan itu hanyalah untuk healing 3 hari? Dia tidak tahu. Karena tidak ada perkataan Yesus sebelumnya. Yusuf, ya Yesus, nanti aku pinjam dong kuburmu 3 hari aja. Mau weekend aku. Kebetulan weekend pula. Jumat, Sabtu, Minggu. Nanti hari Minggu pagi aku sudah check out. Enggak ada cerita ya kan? Ini luar biasa. Kalau dibawa ke dunia healing sekarang ini luar biasa ya Yesus ini. Check-innya hari Jumat, check outnya hari Minggu pagi. Di kuburnya Yusuf Arimatea. Tetapi sesungguhnya Yusuf dari Arimatea ini sudah siap. Dia memberikan kubur itu kubur baru. Aku bersedia rela memberikan kubur itu, enggak apa-apa. Bahkan aku juga menyediakan rempah-rempah di situ, enggak apa-apa. Dia sampaikan. Tapi kan dia juga betapa kagetnya karena kubur itu telah kosong. Lalu dengar Yusuf dari Arimatea ini, dia tersenyum. Kenapa? Karena ternyata kubur itu hanya dipinjam pada waktu weekend saja. Setelah itu kosong, nyaris seperti tidak pernah dipakai. Apa yang mau kita pelajari di sini Bapak Ibu? Bicara tentang kebangkitan Yesus adalah bicara tentang sebuah harapan pasti ada, katakan amin. Ada harapan, ada sesuatu yang terjadi di depan sana. Walaupun sudah mati, tapi dia bangkit kembali. Arti kebangkitan di situ adalah sebuah harapan yang luar biasa. Ada sebuah kepastian. Walaupun kita menanti-nanti daripada doa kita, walaupun kita terus bertanya bahkan saling memandang mungkin curiga satu dengan yang lain. Tentang apa yang saya mau bilang? Tentang doa kita untuk penyelesaian gedung gereja ini. Kita terus berdoa, mungkin kita juga melihat dari mana datangnya kayu meranti batu. Walaupun kita tidak melihat, sampai Akang Epung Natal bilang begini, "Buah Adon, songon nahatang aku, dong, ngato hobion, sabutulan na dimuni-muni ngahepeng biniku, ido niku." Walaupun kita belum melihat, belum menerima, tapi kita percaya bahwa kita sudah menerimanya, katakan amin. Itulah sebuah masa depan. Jadi iman berbicara tentang masa depan, walau aku tidak melihat. Karena kalau melihat setiap hari kita lihat dulu baru percaya, kadang-kadang kita sama seperti orang lain yang tidak punya hubungan khusus dengan Tuhan. Tapi hari ini kita bisa belajar, Tuhan walaupun aku tidak melihat tapi aku percaya. Kepada anak-anak kita berdoa, walaupun anak-anakku masih seperti ini tapi aku percaya mereka akan menjadi orang yang hebat. Bahwa besok kamu merantau, mungkin kamu ada yang ke Jawa, ada yang Kalimantan, ada yang ke Riau, mungkin ada yang ke luar negeri. Tapi ingatlah, pertama kali pernah di gereja GBS Perdamaian saya menyampaikan suatu saat kamu menjadi orang yang berhasil. Haleluya, saya tanamkan itu. Karena dulu pun orang tua kita menanamkan itu kepada kita juga. Nah, waktu posisi kita sudah seperti itu, maka tanamkanlah harapan masa depan itu kepada anak-anakmu, kepada menantumu, kepada cucu-cucumu, kepada siapapun itu. Haleluya. Karena kita tidak melihat lagi dunia besok, tapi mereka akan melihat. Dan mereka akan melanjutkan perjalanan kehidupan di sana. Kalau mereka menerima Yesus yang bangkit hari ini juga bangkit terus sampai dalam kehidupan mereka, maka mereka juga akan kuat dalam perjalanan mereka di hari esok itu, katakan amin. Itulah yang kita warisi kepada anak-anak dan cucu kita, kepada keturunan-keturunan kita. Kita tidak mewarisi mungkin harta, kekayaan atau warisan yang lain, tapi kita bisa mewarisi daripada iman ini.
Supaya apa? Supaya mereka dimanapun berada, mereka mendapatkan kehidupan yang baru, itu yang disebut sebuah harapan. Jadi kebangkitan Yesus, poin yang terakhir di sini juga berbicara bahwa kebangkitan Yesus menceritakan ada masa depan, ada harapan untuk besok. Haleluya. Kita tidak sedang sampai mengikut Yesus sampai kematian, tidak. Murid-murid itu setelah mereka melihat Yesus bangkit, bahkan beberapa kali menampakkan diri. Yang terakhir pada hari yang ke-40 setelah kebangkitan Yesus, Yesus masih tinggal lagi bersama dengan murid-muridnya. Tapi dia sistemnya adalah penampakan, tidak selalu dengan murid-murid itu. Dia mengajari Yohanes, itu yang disebut murid yang paling dikasihi dia. Lalu juga mengajar Petrus yang sering menyangkal dia. Dia juga mengajar Yakobus dan yang lain dengan penginjilan pribadi kepada mereka. Dan setelah itu 40 hari kemudian nanti di hari kenaikan, kita melihat bagaimana murid-murid itu akhirnya mereka pergi ke Bukit Betania, lalu menghantar Yesus akan berangkat ke surga. Di Bukit Betania itulah Yesus menyampaikan amanat agung kepada murid-murid dan juga sampai hari ini kepada kita, kepada gerejanya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka, dan ketahuilah bahwa aku, itu yang disebut jaminan, menyertai engkau sampai aku datang kembali. Katakan amin. Jadi itu matrainya, itu kepastian. Bapak Ibu, kami memang belum berbesan dengan pendeta Sihotang yang dari Jambi. Tapi saya perhatikan mereka adalah, setelah saya dikirimin link pelayanan mereka, ada satu pelayanan mereka ke suku anak dalam di Jambi, di hutan itu. Saya udah lihat di Facebook yang dikirim calon menantu itu. Dikirim di situ, dia harus pergi berkilo-kilometer, kadang-kadang sampai 7 jam baru sampai di hutan. Sampai di situ, ya kan, diletakkan sepeda motornya, harus diingat dibuat tandanya karena itu hanya jalan tikus setapak. Setelah sampai di situ dia pergi, dia tidak takut. Seorang perempuan, adiknya atau calon edanya si Elizabeth ini, dia pergi, dia melihat ada di sana, maaf, telanjang sembunyi di pohon. Kamu jangan lari, aku sudah datang di sini. Dia nggak takut menjumpai orang di hutan itu. Suku Talang Mama namanya. Jangan lari. Tuh, ada yang banjat, ya. Turun. Aku datang dengan damai. Aku datang dengan kasih, itu aja yang sampaikan. Lalu akhirnya turun mereka, lalu diajarin bukan langsung doa seperti ini, enggak. Belajar bahasa Indonesia dulu. Bahasa mereka tahu bahasanya, Mang. Kalau kami pun enggak tahu apa bahasanya. Bahasanya seperti burung-burung di hutan. Nanti gitu. Tahu kami itu apa dibilang. Tapi mereka ngerti, itulah suku itu. Bah, ngeri kali lah itu. Masih banyak di Jambi. Ya kan? Masih banyak di Jambi. Tapi kami melayani, Amang. Melayani di sana. Ya. Lalu kami sudah bertahun-tahun melayani. Sudah ada beberapa yang kami sekolahkan menjadi sekolah SD. Tapi rata-rata mereka sudah kami kasih pakaian. Jadi kalau pendeta Amang Riun Tampu Bolon yang Duri Sebanga, itu berkali-kali dia bilang, Pak Sihotang datang ke Duri, ini ada sampai 10-20 goni pakaian untuk dibawa ke suku pedalaman. Bayangkan, lalu dijemput nanti pakai mobilnya, lalu mereka pergi ke hutan. Tapi sekarang mereka sudah belajar, kami dirikan pondok di situ. Ya kan, pondok untuk belajar bahasa A, B, C, D, E, F, G. Lalu belajar lagi 1 tambah 1 dan seterusnya. Lalu apa lagi? Mereka mulai baru bernyanyi, nyebut Yesus. Lalu ada yang sudah dibaptis. Ada satu orang sudah disekolahkan, dikuliahkan di Jakarta. Dan itu luar biasa. Wah, luar biasa. Pelayananmu mulia sekali Pak Sihotang. Dia orang Sidikala. Hanya kadang-kadang kita terlalu bisa jenuh di gereja. Kenapa? Karena kita tidak pernah melihat pelayanan di luar sana. Kita sibuk di gereja. Ya kan? Kenapa? Karena kita tidak pernah membuka ladang-ladang pelayanan di sana. Saya mau berkata bahwa tetaplah berharap
bahwa kebangkitan Yesus ini berbicara masa depan yang pasti di depan sana. Haleluya. Bicara gereja, bicara masa depan. Di luar gereja kita belum tentu tahu berapa banyak yang hari ini orang-orang yang hebat di sekuleris, di dunia sekuler yang akhirnya menjadi berantakan. Karena tidak bisa perkataan manusia dikatakan sekarang lalu bertahan untuk besok. Enggak. Hanya Tuhan yang bisa menjamin hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Itu sebabnya masa depan ada di dalam Tuhan. Kalau engkau anak-anak kami mau punya cita-citamu lebih berkembang di depan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Besok engkau akan menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan menjadi generasi penerus daripada orang-orang hebat yang ada di dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati khotbah ini. Selamat Hari Paskah buat kita semua. Selamat menyongsong kebangkitan iman, kebangkitan Kristen, kebangkitan keluarga kita. Kebangkitan kita dari segala dosa dan segala ikatan. Kebangkitan kita dari segala kelemahan kita. Katakan amin.